Kembali di Dialog Indonesia Bicara, Saudara, jelang masuknya bulan Ramadan, harga komoditi terpantau fluktuatif. Di beberapa daerah, harga beberapa kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan. Bagaimana kita menyikapi kenaikan harga ini di tengah daya beli masyarakat yang belum pulih akibat pandemi COVID-19? Malam ini kita akan berbincang dengan dua narasumber yang akan membahas bagaimana sebetulnya fluktuasi harga kebutuhan pokok di pasaran. Sudah bergabung bersama kami Sekjen DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Renaldi Sarijoan. Selamat malam, Pak Renaldi. Pak Renaldi, selamat malam. Ya, mohon maaf bisa di-unmute terlebih dahulu untuk gawai atau gadgetnya agar kami bisa mendengar suara Anda. Ya, halo? Halo. Baik. Selamat malam, Pak Renaldi. Terima kasih sudah bergabung. Malam, Mas Oki. Selamat malam. Dan juga sudah bergabung bersama kami Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Fatur Rahman. Selamat malam, Pak Fatur Rahman. Barat ya, Nusa Tenggara Barat. Oh, Nusa Tenggara Barat, baik. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pak Fatur Rahman. Selamat malam. Barat. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung. Baik, saya ke Mas Renaldi dulu untuk ini yang sangat dekat dengan harga-harga di pasar karena setiap hari memantau fluktuasi harga di pasaran. Sebetulnya bagaimana saat ini fluktuasi harga kebutuhan pokok? Karena beberapa pekan yang lalu kita mendengar ada kenaikan harga di beberapa komoditi yang cukup tinggi. Saat ini bagaimana kondisinya menjelang masuk bulan Ramadan, Mas Renaldi? Ya, Mas Oki, kami perlu menyampaikan bahwa ada beberapa laporan teman-teman IKP di berbagai daerah, khususnya di NTB. Kami sedikit ingin memberikan laporan bahwa harga pangan, komoditi pangan kita ini cukup fluktuatif ya, Mas. Contoh cabai merah keriting di NTB itu kisaran 30 sampai 31 ribu. Cabai merah TW itu di kisaran 26 sampai 27 ribu. Ini masih normal. Nah, ini yang menarik menurut kami untuk kami bahas, cabai rawit merah. Kalau kita bandingkan di DKI Jakarta, harganya sudah mulai berangsur turun di angka 82 sampai 83 ribu per kilo. Namun kami lihat di beberapa daerah, nggak hanya di NTB itu kisaran 120 hingga 121 ribu. Ya. Di Kalimantan Utara 113 ribu, Sulawesi Utara 100 ribu, Maluku Utara juga sama, Maluku juga, Papua dan sekitarnya juga masih di atas 100 ribu. Kami juga ingin memberikan laporan bawang putih di NTB kisaran 21 sampai 22 ribu, bawang merah juga demikian, dan daging sapi juga. Nah, namun perlu kami sampaikan bahwa kami telah menyampaikan kepada Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian Pertanian untuk mengantisipasi harga kenaikan bahan pangan. Kami sudah duga di akhir tahun 2020 lalu beberapa komoditi pangan ini terpantul naik, Mas Oki. Ya. Contoh, ada kedelai yang akhir tahun kita digemparkan dengan harga yang akhirnya kita harus mengikuti harga internasional. Padahal kita punya stok kedelai itu mencapai 450 ribu. Ya. Stok tahun 2020. Sehingga tahun 2021 digunakan dengan harga internasional. Begitu juga daging sapi dan lain sebagainya, ini masih terpantau naik. Kami khawatir, karena memang bulan Ramadan nanti yang tinggal hitungan hari, menurut kami ini sebenarnya menjadi bulannya pedagang pasar untuk meraup keuntungan. Namun melihat kondisi hari ini, beberapa komoditi pangan yang masih bertengger di angka yang cukup tinggi, kami khawatir tidak akan kembali ke normal karena memang banyak hal yang perlu kita kaji. Nanti kita kaji lebih dalam. Mas. Baik. Saya beralih ke Pak Fatur Rahman. Pak Fatur Rahman, untuk Nusa Tenggara Barat, ya, bagaimana fluktuasinya di pertengahan Maret lalu? Kabarnya harga cabai juga terpantau naik sangat tinggi sekali, bahkan di atas 100 ribu. Saat ini seperti apa harga komoditi di sana, Pak? Ya, baik. Jadi untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, memang ini dari terpantau ya H-6 sebelum memasuki bulan Ramadan, harga-harga memang sudah terpantau naik ya.
Jadi antara 5 sampai 15% bahkan ya, ada yang 20% begitu. Jadi beberapa itu yang di luar dari dua komoditas ya, gula dan beras itu masih stabil ya harganya. Ya di luar itu baru ada pergerakan naik 5 sampai 10 bahkan sampai 20% ya. Seperti daging ayam ras itu sampai 9%. Kemudian ada cabai merah besar yaitu 13% ya. Kemudian ada keriting itu di atas 5% juga, sekitar 6% ya. Kemudian seperti tadi yang dikatakan, memang cabai juga di Nusa Tenggara Barat walaupun daerah penghasil ya di Nusa Tenggara Barat ini, tetapi karena keadaan cuaca kemarin ya yang membuat beberapa petani atau sentra cabai kita gagal panen ya, sehingga harga di pasaran memang terpantau 140 sampai 150 ya. Seperti itu. Jadi kemarin di saat harga cabai di atas 100.000 itu murni gara-gara gagal panen atau mungkin ada penyebab lain, Pak Fatur Rahman? Ya, jadi memang murni karena itu kan, memang cuaca yang kemarin yang cukup ekstrim ya, beberapa sentra di petani kita yang menanam cabai itu karena di dataran rendah ya, hampir beberapa saat yang lalu terkena banjir dan sebagainya ya, dengan hujan juga yang intensinya cukup tinggi di Nusa Tenggara Barat ya. Baik, saya beralih dulu ke Mas Renaldi. Sebetulnya bagaimana, tentu saya juga sebagai konsumen ingin tahu bagaimana sebetulnya pedagang di pasar menentukan atau menyepakati harga komoditi. Apa yang perlu dipertimbangkan di saat memutuskan harga komoditi naik atau turun, begitu Mas Renaldi? Ya, ini banyak sekali beberapa laporan yang kami dapati di beberapa daerah, khususnya di DKI Jakarta. Terkadang begini Mas Oki, pedagangnya disalahkan. Harga naik, tiba-tiba pedagang disalahkan. Sementara pedagang ambil barang saja sudah mahal. Nah, ini kita bisa distribusi akhirnya. Karena apa? Karena hari ini saja katakanlah pedagang cabai rawit merah di DKI Jakarta yang mungkin tahun lalu mereka akan menjual 20 kilo, mungkin bulan-bulan ini hanya bisa menjual 10 kilo, bahkan 5 kilo. Karena memang daya beli juga masih turun dan belum pulih kembali. Akhirnya mereka ngambil barangnya hanya sedikit gitu Mas Oki. Jadi memang mengenai distribusi juga ini penting untuk dicermati bersama. Ini nggak hanya tugas Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, IKAPI, dan seluruh masyarakat perlu untuk memantau. Karena pengawasan distribusi pangan kita masih sangat minim Mas Oki. Jujur, ketika distribusi pangan dari hulu dilakukan, ini ada beberapa persoalan Mas Oki. Hingga akhirnya harga bahan pokok yang sampai di pasar itu melambung tinggi. Pertama adalah petani yang memang kali ini banyak mengalami kesulitan Mas, banyak mengalami persoalan. Apa ini itu yang contohnya? Kita sorot. Contohnya ketika petani ini mau menanam, butuh rasional, akomodasi dan lain sebagainya. Anaknya mau sekolah, akhirnya meminjam. Begitupun untuk distribusi ada kendala pembiayaan juga dari para petani begitu, atau mungkin para produsen ini, Mas. Untuk distribusi apakah juga ada kendala? Iya, jadi akhirnya ketika petani kita di seluruh Indonesia ini akhirnya selalu berpangku tangan dengan pengepul atau tengkulak, akhirnya memainkan harga yang pengepul dan tengkulak. Nah, proses distribusi juga panjang, rantai pasok kita sangat panjang. Nah, ini perlu digarisbawahi karena IKAPI meminta kepada pemerintah untuk mensubsidi distribusi agar kemudian harga pangan pokok yang sampai di DKI Jakarta dan sekitarnya dan subsidi distribusi dalam bentuk apa nih, Mas? Subsidi distribusi, Mas. Nah, ini saya kasih contoh. Di luar negeri itu beberapa sentra, beberapa komoditi itu diawasi betul oleh pemerintah kita, Mas. Mohon maaf, pemerintah sana. Karena apa? Dia subsidi betul itu beberapa komoditi. Hingga akhirnya kita sama-sama tahu beberapa komoditi pangan. Bahkan kami harus kasih tahu di TPRI, 95% konsumsi bawang putih kita itu Tiongkok punya, Mas Oki. Jadi
kami khawatir, sebenarnya bukan kekhawatiran kami, tapi kami berharap ini tidak terjadi, bahwa cabai rawit merah kita ini nanti dibawang putihkan. Ini yang kami antisipasi, jangan sampai, karena memang harganya terus naik, ini nggak ada turun-turunnya. Nanti kami akan lanjutkan lagi, Mas Renaldi, sebetulnya apa yang perlu dilakukan pemerintah, intervensi seperti apa yang perlu dilakukan untuk bisa menstabilkan harga komoditi di pasaran. Nanti kami juga akan ke Pak Fatur Rahman, apa sebetulnya upaya yang sudah dan akan dilakukan di Nusa Tenggara Barat. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bicara. Kami masih membahas mengenai fluktuasi harga komoditi jelang masuknya bulan Ramadan. Saya akan kembali ke Pak Fatur Rahman, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pak Fatur Rahman, apa sebetulnya upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk bisa menstabilkan harga pangan di pasaran saat ini, Pak? Ya, jadi beberapa upaya yang kita lakukan ya selain melaksanakan operasi pasar tentunya. Kemudian juga kami mengadakan pasar murah ya full sebulan penuh ya. Ya. Di kantor kami di Dinas Perdagangan, kemudian juga berkoordinasi dengan kabupaten kota ya untuk melaksanakan hal serupa. Kemudian tentu menghadapi bulan puasa ini ya sepertinya memang ini kelaziman ya, itu yang ketika memang menjelang bulan puasa itu selalu fluktuasi harga itu naik ya, terutama untuk kebutuhan bahan pokok ya. Di luar dua komoditi itu ya gula dan beras, termasuk juga tepung di dalamnya. Tetapi yang lain itu praktis itu rata-rata naik ya. Walaupun memang ketersediaan stoknya itu ada ya. Jadi ini mungkin apakah karena permintaannya meningkat ataukah karena memang nuansanya menyambut Ramadan itu begitu. Karena setiap tahun itu seperti itu begitu. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan tentu yang bisa kita intervensi yang langsung ya, seperti gula, beras, tepung, minyak itu bisa kita intervensi cepat ya, sampai kami intervensi itu ke desa ya. Dengan bekerja sama dengan BUMDes setempat, seperti umpamanya ada kenaikan harga gula yang cukup tinggi, kami bekerja sama dengan BUMDes untuk menyuplai mereka ya dalam kapasitas yang untuk menstabilkan harga di sana. Seperti itu yang kita lakukan ya. Baik, tadi bicara mengenai stok pangan, bagaimana stok saat ini di Nusa Tenggara Barat untuk seluruh komoditi, Pak? Apakah masih aman hingga Idul Fitri nanti atau mungkin bahkan setelah Idul Fitri? Ya, jadi kalau untuk stok ya kami berkecukupan ya sampai 3-4 bulan ke depan ya. Terutama memang untuk komoditas-komoditas yang seperti tadi di luar cabai, kedelai ya, dan seperti itu, karena kita tahu juga kedelai ini ya berpengaruh sekali di kami karena memang harga sampai 14.000 ya, yang lokal itu harganya kan sampai 9.000, impor itu 6.000 begitu. Seperti itu. Di luar yang bapok yang pokok itu tersedia ya, sampai 3-4 bulan ke depan ya, seperti itu di NTB. Tetapi fluktuasi harga yang memang turun naik seperti itu. Tadi Mas Renaldi mengatakan bahwa ada kendala distribusi sehingga menyebabkan harga naik. Nah, bagaimana di NTB, bagaimana pemerintah daerah mengintervensi mulai dari produsen hingga proses distribusi berjalan lancar agar tidak ada lagi kenaikan harga yang disebabkan oleh kendala distribusi, Pak Fatur Rahman? Ya, jadi kalau untuk distribusi ya, kami kan beberapa kali melakukan rapat ya berkaitan dengan hal itu, baik dengan Kementerian Perdagangan, Perhubungan dan sebagainya menyangkut. Tidak ada persoalan sebenarnya di distribusi ini ya, karena kita juga kan perdagangan antar pulau juga lancar begitu kan, seperti itu. Kapal juga tidak ditutup atau ada pembatasan di setiap daerah begitu. Baik. Terakhir tapi saya mungkin baik. Ya. Silakan Pak, dilanjutkan dulu. Baik, saya akan beralih ke Mas Renaldi terlebih dahulu. Terakhir, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah termasuk juga Kementerian Perdagangan Pertanian untuk bisa mengintervensi harga agar tidak ada lagi gejolak harga di pasar? Ya, Mas Oki. Jadi kami memberikan beberapa poin penting di awal menjabat Pak Mendak yang baru ini. Kami sampaikan bahwa pemetaan wilayah produksi kita harus betul-betul didesain, harus betul-betul dikonsep dengan baik.
agar kemudian kita tahu daerah-daerah mana yang produksinya tinggi atau surplus, ini bisa disubsidi silang ke daerah-daerah yang konsumsinya sangat tinggi. Kami bisa sampaikan contoh Jabodetabek Plus, ini konsumsinya tinggi Mas Oki. Kalau NTB penghasil cabai dan beberapa komoditas pangan yang memang surplus, ini bisa disubsidi silang ke daerah-daerah yang memang konsumsinya tinggi. Jadi pemetaan wilayah produksi juga harus jelas. Daerah-daerah mana? Ini Kementan, tugasnya Kementan. Begitu juga mengenai data stok, ini harus sinkron juga antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Beberapa bulan lalu kita dihebohkan dengan impor beras yang sampai hari ini, alhamdulillah ya, akhirnya tidak jadi impor. Karena Kementan bertahan untuk mengkaji beras tersebut agar tidak impor, tapi Kemendak bersikeras atau bersikukuh untuk menekan impor. Nah, stok dan konsumsi ini harus dibuka ke publik, Mas Oki. Konsumsi kita di NTB dan di daerah lainnya harus dibuka ke publik. Berapa konsumsinya per tahun? Ini harus dibuka. Begitu juga produksinya berapa. Ketika ada persoalan, jadi kita mampu untuk mensiasatinya. Contoh tadi yang harus yang kami sampaikan, bisa disubsidi silang ke daerah-daerah yang konsumsi. Begitu, demikian. Baik. Bagaimanapun kita berharap bahwa gejolak harga di pasaran tidak akan terjadi kembali, apalagi kenaikan harga yang cukup fantastis untuk sejumlah komoditi, karena kita tahu juga bahwa saat ini masyarakat dengan daya beli yang terbatas karena pandemi tentu berharap bulan Ramadan saat ini bisa menjalankan ibadah tanpa memikirkan harga komoditi yang saat ini masih fluktuatif, terutama yang sering naik begitu ya. Terima kasih Mas Renaldi Sarijuan sudah bergabung bersama kami, Sekjen DPP IKAPI, dan juga Pak Fatur Rahman, terima kasih banyak sudah bergabung dari Nusa Tenggara Barat. Kita berharap bahwa surplus yang terjadi tidak hanya di NTB namun juga di daerah lain bisa diikuti oleh daerah lain sehingga stok pangan terjamin, harga pun juga terjamin begitu ya. Terima kasih Pak Mas Renaldi dan juga Pak Fatur Rahman. Selamat malam. Salam sehat selalu. Selamat. Terima kasih. Sama-sama. Salam sehat.